Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada hari yang bahagia ini insyaallah kita kembali belajar tentang ilmu mustalah hadis. Dan kita akan membahas Syarhul Baiquniyah, di mana sekarang kita sudah sampai pada pembahasan atau tema yaitu mengenai al-haditsul mu'dhal. Di mana Imam Al-Baiquni rahimahullah taala menyebutkan di dalam matannya, mandhumahnya, beliau mengatakan fal mu'dhalus saqit as-saqitu min husnani ma mudallasan nau'ani. Jadi mu'dhal adalah yang gugur atau yang tidak ada dua secara berurutan. Maksudnya dalam urutan satu ada yang hilang dua, atau ada yang kelewatan, atau ada yang dihilangkan, atau memang ada sengaja yang dilewatkan, yaitu dua secara berurutan. Kemudian wama ata mudallasan nau'ani, dan juga insyaallah kita akan membahas tentang hadis mudallas. Apa yang dimaksud dengan hadis mudallas? Dan hadis mudallas ini nau'ani, ada dua jenis. Al-awwal isqatu syekhi wa an yanqul amman faqahu bi an wa an. Yang pertama itu adalah yang menghilangkan gurunya, maksudnya tidak menyebutkan nama gurunya dalam syaratnya. Misalnya nama perawi adalah Abdullah, gurunya adalah Ahmad. Nah, dia tidak menyebutkan nama Ahmad, langsung pada gurunya Ahmad itu, gurunya. Nah, dengan cara dia mengatakan an, misalnya dia namanya adalah Abdullah, gurunya nama Ahmad, kemudian gurunya Ahmad namanya Zaid. Nah, dia langsung mengatakan an Zaidin, tidak menyebutkan an Ahmad atau tidak anna Muhammad. Nah, dia langsung mengatakan an Zaidin. Yang benar itu hadisnya adalah sumbernya dari Zaid, tapi kan melalui gurunya namanya Ahmad. Jadi dia mengatakan an Zaidin atau anna Zaidan, langsung dia mengatakan pakai anna atau an. Oke, wasani la yusbituhu lakin yasif. Nah, yang kedua tadlis itu adalah hadis mudallas itu adalah dia memang tidak menghilangkan nama gurunya, tapi dia menyebutkan nama gurunya itu dengan nama yang lain. Lakin yasif bi awsafahu bima bihi la yan'arif, dengan menyebutkan nama yang tidak dikenal orang. Artinya dia berusaha menyembunyikan gurunya tersebut karena dengan alasan mungkin gurunya itu tidak thiqah atau lemah. Artinya kalau seandainya gurunya lemah, ketika disebutkan misalnya namanya adalah Abdullah, Abdullah misalnya bin Ahmad misalnya, atau Abdullah bin Umar misalnya, atau yang sederhana Abdullah bin Ahmad aja misalnya. Nah, mungkin Abdullah bin Ahmad ini orangnya tidak thiqah atau lemah, maka dia sengaja tidak menyebutkan nama Abdullah bin Amr, menggantinya dengan nama yang lain, misalnya Abu Anas misalnya. Nah, dengan tujuan agar orang menilai bahwa hadis ini memang ada kemungkinan benar gitu. Nah, kalau kan misalnya dari Abdullah bin Ahmad, orang sudah tahu bahwa Abdullah bin Ahmad ini lemah. Nah, itu tujuannya. Jadi biar hadisnya diterima, dia menukar atau mengganti nama gurunya dengan nama yang lain. Oke. Kita akan jelaskan sesuai dengan yang di buku. Al-haditsul mu'dhal. Hadis mu'dhal adalah as-saqtu min husnani, yang tidak ada yang gugur sebanyak dua, maksudnya dua berurutan. Dalam buku ini al-mu'dhal ismul maf'ul. Mu'dhal itu dalam bentuk ism maf'ul. Artinya isim fa'ilnya adalah al-mu'dil. Wa fil lughah al-amru al-mu'dil. Secara bahasa al-amrul mu'dil artinya adalah al-amrul mu'dil. Alladhi qad a'ya sahibahu al-qiyamu bih. Jadi mu'dil itu
artinya adalah secara bahasa yang membuat orang letih dalam berdiri. Artinya karena saking lamanya dia berdiri, dia jadi capek, dia nggak kuat berdiri. Itu jadi namanya mu'dal. Jatuh ya akhirnya dia. Itu secara bahasa arti mu'dal. Wa fil istilahi, secara istilah yaitu adalah al-hadits saqit min husnaini fa aksar min sanadihi ala tawali. Jadi mu'dal secara bahasa tadi adalah beliau mengatakan ketika orang berdiri, saking lamanya berdiri dia jatuh. Nah, itu namanya adalah mu'dal secara bahasa. Nggak kuat lagi berdirinya. Kemudian al-mu'dal secara istilah adalah al-haditsu as-saqit. Jadi hadis yang gugur atau tidak ada minhu isnani fa aktsar atau lebih. Ada dua pesanad atau dua perawi yang tidak ada min sanadihi ala tawali. Sanadihi ala tawali. Nah, jadi misalnya kita anggaplah misalnya dari Nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, misalnya fulan, kemudian fulan, kemudian fulan. Misalnya anggaplah Ibnu Majah terakhir. Nah, ketika misalnya secara berurutan ada dua orang tidak ada, ini tidak ada. Misalnya anggaplah nama ini adalah Ahmad. Nah, dia langsung mengatakan Ahmad ini misalnya an sahabi, misalnya Abu Darda misalnya. Nah, Abu Darda misalnya. Dia langsung menyebutkan dari Abu Darda tanpa melewati dua orang ini. Nah, tanpa melewati guru yang seharusnya gurunya, kemudian guru-gurunya. Jadi ketika dua orang ini tidak ada dalam sanadnya, maka inilah yang dinamakan mu'dal. Ini yang dinamakan mu'dal. Atau lebih dari tiga orang, misalnya kita tambah lagi lebih dari dua orang. Misalnya Ibnu Majah. Jadi dua atau lebih, misalnya tiga orang tidak ada, sampai tiga orang. Bahkan 4 orang misalnya. Jadi dia langsung ngomong ke misalnya an sahabi fulan, nama sahabat misalnya Abu Darda. An Abi Darda. Nah, maka ini dinamakan mu'dal. Kenapa? Karena secara berurutan ada dua orang atau lebih, dia berurutan tidak terdapat sanadnya, tidak tersambung sanadnya. Jadi ketika ada sanad yang tidak tersambung secara berurutan, baik itu dua maupun lebih, maka itu dinamakan hadis mu'dal. Min ayyi mawdi'in fil isnadi. Nah, dimanapun dia berada. Jadi kalau maupun di sini, atau misalnya kita ubah misalnya yang tidak ada itu adalah cuma di sini sampai di sini. Nah, ini cuma dua orang ini yang ada. Jadi dia misalnya ini nama seorang tabi'in namanya Sa'id misalnya. Dia langsung menyampaikan dari Sa'id. Nah, ini ada, orangnya ini ada. Tapi dia melewati dua orang di atasnya, dia gurunya dan guru-gurunya. Dia tidak menyebutkan dua orang ini. Maka ini juga namanya mu'dal. Jadi mau di sini, mau di atas atau mau di bawah sama saja. Nah, itu yang dinamakan al-hadis al-mu'dal.
Kemudian washturata fihi tawali, dan disyaratkan dalam hadis mu'dhalnya adalah berurutan. Jadi ya berurutan. Kalau misalnya ada dua orang tidak ada, misalnya seperti ini. Nah, ini dua, sini tidak ada. Sini ada, tapi di sini misalnya tidak ada. Nah, beliau ini misalnya anggaplah namanya adalah Ahmad. Kemudian dia langsung menyampaikan dari misalnya an Abdullah. Nah, dia melewati gurunya. Kemudian Abdullah ini misalnya dari gurunya, kemudian beliau ini misalnya Sa'id ini langsung ke sahabat. Jadi hadis ini juga dinamakan bukan mu'dhal. Kenapa? Karena tidak berurutan dia yang terputus. Di sini memang ada dua terputus. Sini satu dan di sini satu. Tapi ini tidak dinamakan mu'dhal. Kenapa? Karena syarat mu'dhal itu adalah harus berurutan. Harus berurutan. Tidak boleh terpisah seperti ini. Nah, ini namanya adalah munqati'. Kemudian washtirati fihi tawali litamyizihi 'anil munqati'. Jadi kenapa disyaratkan hadis mu'dhal itu harus berurutan? Karena untuk membedakan mana hadis mu'dhal, mana hadis munqati'. Jadi kalau dia tidak berurutan namanya adalah munqati'. Ma rawahu Malik, Imam Malik fil Muwatta' faqala akhbarana Ibnu Shihab qala بلغني أن سعد ابن أبي وقاص كان يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل وزغ. Jadi misalnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawahnya lagi. Kemudian ada satu lagi Ibnu Syihab namanya. Kemudian setelahnya adalah Imam Malik. Dalam Muwatta'nya beliau mengatakan haddath akhbarana Ibnu Syihab. Kemudian qala Ibnu Syihab mengatakan balaghani anna Sa'ad bin Abi Waqqas kana yaqul. Sa'ad bin Abi Waqqas dia langsung ke sini, padahal dia adalah tidak pernah bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, jadi di sini ada yang kosong. Apalagi dia adalah tabi'in kecil atau tabi'in sighar tabi'in, maka ada dua orang yang terputus di sini, tidak ada, kosong di sini. Jadi dia langsung melewati dua orang, melewati gurunya dan guru-gurunya langsung kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ini dinamakan mu'dhal. Al-hadis al-mu'dhal. Kemudian dari mana kita tahu? Tentunya dari penjelasan dan penelitian oleh para ahli hadis, di mana mereka mengatakan bahwa ma'lumun anna Ibnu Syihab huwa az-Zuhri min sighar at-tabi'in. Jadi sudah maklum, sudah diketahui umum bahwa Ibnu Syihab ini adalah namanya adalah Az-Zuhri. Kemudian dia adalah min sighari tabi'in. Dia adalah min sighari at-tabi'in. Dia tabi'in tapi generasi yang bawah. Bainahu saqata isnani bainahu wa baina Sa'ad ibn Abi Waqqas ala aqalli taqdirin. Nah, ya, jadi karena dia adalah termasuk dari min sighari tabi'in, karena dia adalah salah satu tabi'in generasi yang paling bawah, maka kemungkinan besar ada dua orang yang terputus dari antara dia dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu paling sedikit dua. Kenapa? Karena tabi'in itu, tabi'in kecil ini umurnya kan biasanya misalnya anggaplah misalnya kibaru tabi'in, di sini posisinya
posisinya di sini kibarut tabi'in. Nah, mungkin dia masih kecil sekali, mungkin dia masih bayi baru ketemu sahabat-sahabat yang sudah tua gitu. Nah, sementara Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah senior banget, sahabat yang sangat senior, ya, cukup senior. Maka tidak mungkin dia langsung bertemu. Kemungkinan besar juga dia tidak bertemu dengan kibarut tabi'in. Mungkin dia juga bertemu dengan generasi setelah kibar tabi'innya, mungkin kibarut tabi'in yang sudah tua gitu. Artinya apa? Ada kemungkinan besar paling sedikit 2 orang yang dilangkahinya antara dia dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Seperti itu. Wa kullu ma yarwihi al-Imam Malik bin Anas wa amsaluhu min atba'i tabi'in. Jadi setiap apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dan orang-orang semisal dengan Imam Malik dari kalangan atba' tabi'in, tabi'in, Imam Malik termasuk adalah atba'u tabi'in atau tabi'in. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka-Zuhri, yaitu seperti Al-Zuhri, wa Qatadah wa Humaid At-Tawil, fa innal ghalib anna marasilahum qad saqata minha isnani illam nakun aksar. Jadi Imam Malik dan Ibnu Syihab ini apabila meriwayatkan langsung kepada dari sahabat, tidak menyebutkan antara tabi'in lain, tabi'in senior, maka kemungkinan besar itu adalah ada yang terputus 2 orang, minimal 2 orang. Mungkin saja lebih, bisa saja 3 atau 4. Jadi minimal 2 orang ada yang terputus. Kenapa? Karena Imam Malik sendiri adalah atba'u tabi'in. Imam Malik ini adalah atba'u tabi'in. Nah, jadi hampir tidak mungkin Imam Malik ini bertemu dengan kibarut tabi'in. Hampir tidak mungkin. Jadi dia bertemu dengan sigharut tabi'in. Jadi kalau Imam Malik saja, kalau Imam Malik meriwayatkan misalnya langsung ke sahabat, artinya ada 3 atau 4 generasi yang terlewati. Walidha kanat marasiluhum ahwal marasil aw mu'dalah. Jadi oleh karena itu apabila Ibnu Syihab, Ibnu Malik langsung meriwayatkan dari sahabat, maka itu adalah mu'dalah, hadis yang mu'dal. Fawaid muhimmah. Ada poin penting di sini, yaitu di mana penulis buku ini mengatakan aksaru ahli ilmi ala anna marasila sighari tabi'in mu'dalah. Jadi ada istilahnya kaidah atau rumus yang dibuat oleh ahli hadis, ahli ilmu, ulama. Mereka mengatakan bahwa marasil sighari tabi'in mu'dalah. Jadi setiap hadis mursal itu adalah hadis yang tidak disebutkan sahabatnya. Nah, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, menurut Imam Baiquni hadis mursal itu adalah sahabatnya tidak ada, tapi dikoreksi oleh Syekh Yusuf ini, penulis buku ini, syarah Imam Baiquniyah ini, syarah matan Baiquniyah ini, beliau mengatakan kalau misalnya marasil itu adalah artinya sahabatnya tidak disebutkan atau sahabatnya tidak ada, maka itu tidak masalah, itu artinya bukan mursal. Jadi yang mursal itu dikatakan mursal adalah apabila generasi setelah sahabat ini yang tidak disebutkan. Itulah yang dinamakan mursal. Kenapa? Karena mursal itu adalah termasuk hadis yang lemah. Seperti itu. Kalau misalnya sahabatnya tidak disebutkan langsung kepada Nabi, itu bukan mursal. Karena tidak masalah. Karena semua sahabat, siapapun sahabatnya tidak disebutkan, tidak masalah. Karena semua sahabat itu adalah adil. Tapi kalau generasi setelah sahabat, bisa saja lemah. Jadi fahum lam yasma'u minas sahabah illal qalilun nadir. Kenapa? Karena generasi dari
Sighar tabi'in ini, sighar tabi'in seperti Ibnu Syihab ini tidak mendengar hadis-hadis dari sahabat kecuali sangat sedikit jumlahnya. Artinya misalnya ada satu generasi dengan Ibnu Syihab atau dia sendiri yang pernah mendengarkan hadis dari sahabat, tapi itu jarang sekali terjadi. Jarang sekali. Wa ghalibul irsal yakunu li tahsil uluwil isnad. Nah, jadi tujuan mereka, kenapa mereka langsung ke sahabat meriwayatkan hadisnya tanpa menyebutkan guru-gurunya, adalah tujuannya adalah agar mereka itu dianggap adalah tabi'in senior gitu. Jadi semakin dekat dengan sahabat berarti dia dianggap sebagai senior. Dan hadisnya sanadnya semakin sedikit gitu. Ya, jadi agar sanadnya adalah sedikit dan otomatis hadisnya namanya hadis ali. Hadis ali karena sedikit sanadnya. Kemudian yumkinu tasmiyatu hadisin wahid mursalan wa mu'dalan. Jadi bisa saja ada namanya hadis, satu hadis itu namanya hadis mursal sekaligus hadis mu'dal. Wa suratu dzalika an yarwiya tabi'in. Contohnya adalah di mana seorang tabi'in meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, fahada hadis mursal, maka itu dinamakan adalah mursal. Wa bitatabbu' yatabayyana anna at-tabi'i asqata bainahu wa baina an-nabi SAW rajulaini aw aktsar aw sahibaini fayakunu mu'dalan kadzalik. Jadi kalau sebelumnya kita sudah sebutkan yang dimaksud dengan mursal adalah menurut Imam Baiquni, mursal itu adalah wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Mursal itu adalah sahabatnya tidak ada, tidak disebutkan. Nah, misalnya kita kembali ke contoh ini. Nah, jadi kalau menurut Imam Baiquni, mursal itu adalah sahabatnya yang tidak ada, tidak disebutkan nama sahabatnya, langsung ke Nabi. Nah, bisa saja ada namanya ini adalah hadis mursal versi Imam Baiquni. Kemudian bisa saja ini adalah langsung dari sini. Misalnya fulan, misalnya namanya adalah Amrun misalnya. Dia langsung menukil dari Nabi. Qala Nabi SAW atau ani Nabi SAW. Artinya apa? Di sini ada dua sanad yang tidak ada. Maka dinamakan hadis mu'dal. Kemudian karena salah satunya adalah sahabat, maka ini adalah namanya hadis mursal. Jadi namanya hadis mursal mu'dal. Atau misal lebih dari dua orang itu. Nah, misalnya dari Ahmad langsung ke Nabi. Makanya Nabi hadis mursal mu'dal. Idza saqata wahidun baina rajulaini thumma saqata akhar fi mawdi'in tsani min al-isnad fa huwa munqati' fi mawdi'aini wa laysa mu'dalan. Jadi sudah kita jelaskan ya. Tadi apabila misalnya di sini misalnya tidak ada satu di sini, dia langsung menukil ke sahabat misalnya. Nah, yang tidak ada cuma satu. Kemudian di sini juga melangkahi satu orang. Nah, jadi ini bukan namanya mu'dal, tapi ini adalah namanya munqati' fi mawdi'aini. Munqati' pada dua tempat. Satu tempat, dua tempat. Jadi namanya munqati' fi mawdi'aini. Tetap munqati' namanya, bukan mu'dal. Kenapa? Karena syarat mu'dal tadi adalah berurutan. Harus berurutan. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang al-hadis al-mudallas. Thumma intaqala an-nazim rahimallahu ta'ala ila mabhasin akhar min anwa'il hadis ad-dha'if. Nah, ini adalah salah satu hadis dhaif di mana beliau mengatakan, Imam Baiquni mengatakan wa ma ata mudallasan naw'ani, yaitu hadis mudallas itu ada dua jenis. Yang pertama al-awwalu isqatu syekhi, al-isqatu syekhi li syekhi wa an, yaitu menggugurkan atau menghilangkan gurunya, wa an yanqula amman fawqahu bi'an wa an, kemudian dengan cara dia menukil hadis tersebut dari atas, dari gurunya, guru syekhnya, dari gurunya.
atau syekhnya atau dari gurunya guru beliau ini. Misalnya anggaplah tadi namanya adalah nama perawinya adalah Abdullah. Kemudian gurunya nama adalah Ahmad. Kemudian guru Ahmad ini namanya adalah Sa'ad misalnya. Maka dia langsung Ahmad ini langsung lompat ke Sa'ad gitu, langsung lompat ke Sa'ad tanpa dia tidak menyebutkan gurunya. Maka namanya adalah tadlis. Itu yang pertama. Menghilangkan gurunya dengan cara menyebutkan an atau anna. Misalnya Ahmad misalnya Ahmad namanya ada nama perawinya adalah Ahmad, kemudian gurunya adalah Umar, kemudian guru Umar namanya adalah siapa tadi? Sa'ad misalnya, dia langsung lompat ke Sa'ad. Anna Sa'dan. Dia mengatakan an atau an Sa'idin atau anna Sa'dan. Menggunakan kata an atau an. Kemudian jenis yang kedua adalah la yusqituhu lakin yasif. Nah, dia tidak menghilangkan gurunya, tapi dia mengelabui atau membuat ciri khas atau mengganti namanya. Yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Dia menyebutkan nama gurunya itu bukan dengan nama yang terkenal pada gurunya. Misalnya nama guru yang paling terkenal, nama gurunya dikenal orang adalah misalnya Ahmad Az-Zuhri misalnya. Tapi dia mengganti namanya, misalnya Ahmad Al-Fulani misalnya, bukan Az-Zuhri dipakainya. Atau misalnya dipakai kunyahnya. Misalnya kunyahnya adalah Abu Amr. Padahal Az-Zuhri ini tidak dikenal orang dengan sebutan Abu Amr gitu. Nah, seperti itu. Qauluhu wa ma ata mudallasan bi fathil lamil musyaddadah. Nah, mudallasan itu dengan mentasydidkan lamnya, memfathahkan lamnya dan tasydid sekaligus tasydid. Wa huwa fil lughati min ad-dalas. Secara bahasa diambil dari kata dalas, wa ma'nahu ikhtilatid dhalam bin nur. Secara bahasa ad-dalas itu adalah percampuran antara gelap dan cahaya. Jadi samar-samar jadinya. Nah, itulah adalah secara bahasa. Wa ya'ti bi ma'nal khafa atau tersembunyi. Atau juga disebut dengan tersembunyi arti dari dalas tadi. Wa fil istilahi huwa nau'ani. Secara istilah dalam ilmu hadis ini, mudallas itu adalah ada dua jenis. Yang pertama tadi adalah tadlisul isnad. Jadi hadis mudallas ini nau'ani, dua jenis. Ada namanya tadlisul isnad. Kemudian satu lagi tadlisul syekh. Al-hadis al-mudallas. Ada dua jenis. Yang pertama tadlis isnad. Al-isnad. Kemudian yang kedua tadlis asy-syekh. Jadi tadlis isnad ini adalah isqatul li syekhi wa an yanqula amman faqahu bi'an wa an. Jadi dengan cara menggugurkan syekhnya, kemudian menyebutkan dengan an wa an. Nah, contohnya tadi adalah sebagaimana yang kita sebutkan, misalnya di sini ada contoh misalnya disebutkan dari Abu Daud. Kemudian setelahnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Ayyub. Ahmad bin Muhammad bin Ayyub. Kemudian setelahnya adalah Ibrahim bin Sa'ad
bin Sa'ad. Dan setelahnya ada namanya Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq. Dan setelahnya ada namanya Muhammad bin Ja'far. Kemudian setelahnya Urwah bin Zubair bin Az-Zubair. Kemudian setelahnya adalah Imra'atin min Bani Zazar min An-Najjar. Ini adalah sahabiyah. Perhatikan dalam contoh yang di sini adalah Abu Daud mengatakan haddatsana Ahmad. Haddatsana Abu Daud mengatakan haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Ayyub. Kemudian Ahmad bin Muhammad mengatakan haddatsana Ibrahim. Haddatsana Ibrahim bin Sa'ad. Kemudian Ibrahim bin Sa'ad mengatakan an Muhammad bin Ishaq. An Muhammad bin Ishaq. Kemudian dari Muhammad bin Ishaq mengatakan an Muhammad bin Ja'far. Kemudian beliau mengatakan an Urwah bin Zubair, kemudian an Imra'atin min Bani Najjar. Perhatikan di sini ada kata haddatsana, kalau ini kuat, tidak masalah. Kemudian yang jadi masalah adalah bentuk-bentukan ini. Nah, dicek dulu apakah benar dia bertemu, memang benar dia mendengar dari gurunya. Misalnya Muhammad bin Ishaq ini apakah dia misalnya Ibrahim mendengar dari Muhammad bin Ishaq, apakah benar karena dia menggunakan an? Kalau benar tidak ada masalah. Kemudian dicek lagi Muhammad bin Ishaq dia dari an Muhammad bin Ja'far, apakah benar karena dia menggunakan an? Dicek lagi. Nah, ternyata setelah dicek, ternyata Muhammad bin Ishaq ini adalah seorang mudallis. Seorang mudallis. Jadi, kenapa? Karena bisa dilihat bahwa dari rekomendasi para ahli hadis. Rekomendasi para ahli hadis. Jadi, ulama-ulama hadis itu akan tahu bahwa beliau ini bohong atau tidak dari jejak dari track recordnya seperti itu, dari rekomendasi ulama-ulama yang lain. Nah, ternyata Muhammad bin Ishaq itu adalah salah satu yang disifati dengan mudallis, salah satu perawi atau sanad yang didapati bahwa dia itu adalah pernah mentadlis hadis. Nah, di mana apalagi dia kedapatan di sini menggunakan kata an. Nah, artinya ketika dia sudah diklaim oleh para ulama hadis bahwa dia itu adalah mudallis, apalagi dia menggunakan kata an di situ. Nah, kalau misal dia menggunakan sami'tu atau haddatsana, maka itu tidak masalah. Tapi ketika dia menggunakan an, berarti dia adalah maka hadisnya tidak diterima. Kenapa? Karena dia tidak mengatakan haddatsana. Karena setelah dicek dia adalah termasuk salah satu mudallis yang suka mentadlis hadis. Jadi bunyi hadisnya adalah mengenai kana Bilalun yu'adzin kana baiti min atwali baiti haulal masjid. Jadi salah seorang sahabiyat wanita, salah seorang sahabat wanita itu mengatakan kana baiti min atwali baiti haulal masjid. Jadi katanya perempuan itu adalah, dia mengatakan rumahku adalah rumah yang paling tinggi di sekitar rumah Masjid Nabawi. Wa kana Bilal yu'adzin alaihi al-fajr, dan Bilal ketika itu adzan subuh, fayati bisahar, kemudian dia datang waktu sahur. Nah, hadis ini
dikatakan hadis mudallas karena itu tadi, karena dicek, setelah dicek ternyata Muhammad bin Mis'ad adalah orang mudallis. Orang yang mudallis. Nah, hadis ini mudallis karena dia menggunakan di sini an. Nah, kalau seandainya dia mengatakan haddatsana, ini tidak masalah. Kalau atau dia menggunakan sami'tu. Nah, ini tidak masalah. Walaupun dia seorang mudallis. Tapi ketika dia tetap menggunakan an, maka ini sudah dipastikan bahwa dia adalah hadis ini adalah hadis mudallas. Kemudian jenis yang kedua adalah tadlis syuyukh awil asma. Awil asma. Jadi mentadlis nama, mengubah nama gurunya. Misalnya ada seorang Ibnu Juraid. Nah, Ibnu Juraid meriwayatkan hadis. Ibnu Juraid meriwayatkan hadis yang seharusnya dari gurunya Muhammad bin Abi Yahya ini adalah gurunya. Nah, kemudian gurunya lagi adalah Muhammad bin Abi Atha. Muhammad bin Abi Atha. Ibnu Juraid ini ini adalah contoh yang tadi, contoh yang kedua juga sebenarnya salah tadi. Karena dia apa? Karena dia melangkahi. Lakin yasib. Oh ya. Yeah. Misalnya contohnya adalah Qatadah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Nah, ini adalah tunggu sebentar. Misalnya dia mensifati dengan nama yang lain. Contohnya tadi sebagaimana sudah kita jelaskan, misalnya namanya adalah Ibnu Juraid misalnya. Kemudian nama gurunya adalah Ahmad bin Yahya misalnya. Anggaplah ini adalah nah, karena gurunya ini adalah seorang yang lemah, maka dia mengganti namanya. Dengan misalnya Abu Amir misalnya. Nah, dia mengatakan an Abi Amir. Dia tidak menyebutkan Ahmad bin Yahya. Kenapa? Karena orang mengenal Ahmad bin Yahya ini adalah lemah. Maka dia mengganti dengan Abu Amir. Padahal orangnya sama aja. Tapi Abu Amir ini tidak terkenal gitu. Tidak dikenal ahli hadis bahwa dia adalah seorang yang sikoh atau lemah. Jadi agar tidak dihukumi hadis Ibnu Juraid adalah hadis lemah, maka dia menyamarkan, mengelabui orang dengan mengganti nama syekhnya. Seperti itu. Jadi tadlis syuyukh awil asma huwa wa anna rawi al-mudallis la yusqituhu ay ya'ni syekhuhu. Dia tidak menghilangkan nama gurunya, lakin yasif asafahu bima bihi la yan'arif. Kemudian tapi dia mengganti namanya dengan nama yang lain yang tidak terkenal. Nama gurunya itu dengan nama yang lain yang tidak terkenal. Ay anna rawi yasifu syekhu bi awsafin lam yushtahar biha min ismihi aw kunyatihi aw nasabihi aw laqabihi. Jadi dia menyebuti namanya itu tidak dengan nama yang terkenal atau kunyahnya atau nasabnya. Wal maqsudu min dzalika ihamus sami'. Jadi tujuannya apa? Agar mengelabui orang yang mendengar tersebut.
bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Kenapa? Karena di gurunya disebutkannya bukan orang yang lemah. Karena kalau disebutkan misalnya Ahmad bin Yahya tadi, atau misalnya Muhammad bin Yahya bin Abi Yahya. Muhammad bin Abi Yahya itu adalah sebenarnya namanya Muhammad bin Abi Yahya bin Abi Yahya. Ini adalah terkenal lemah. Jadi agar orang tidak tahu bahwa hadisnya itu melalui Muhammad bin Yahya, dia mengganti namanya. Dia mengganti namanya atau kunyahnya atau nasabnya. Sehingga orang terkelabui, tertipu dengan hadisnya. Dia orang mengira bahwa hadis ini tidak lemah, ada kemungkinan sahih. Maka sehingga orang yang mendengar itu fayadunnu ta'addud wa takatsur. Jadi orang mengira bahwa hadis Abu Amr itu adalah bagian dari sanadnya itu. Banyak gurunya gitu, banyak gurunya. Wa misaluhu, contohnya adalah Rahib bin Juraid wa huwa mudallis an Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami wa huwa dha'ifun jiddan. Fa kana yaqulu haddatsani Muhammad ibn Abi Atha wa Abu Atha jadduhu. Jadi dia mengatakan mengganti namanya dengan Muhammad bin Abi Atha. Dia tidak, kalau di sini disebutkan dalam buku ini, dia mengganti namanya menjadi Muhammad bin Abi Atha. Muhammad bin Abi Atha. Bukan Muhammad bin Abi Yahya. Padahal orangnya sama aja gitu. Tapi agar mengelabui orang, dia mengganti akhirnya. Mengganti nama kakeknya. Di antara hadis yang tak mudallas, itu misalnya mengubah menyebutkan misalnya sami'tu fulanan yaqulu bil Madinah. Misalnya ada seorang misalnya namanya adalah Abdullah, dia mendapatkan satu hadis kemudian dari gurunya misalnya syekhahu. Kemudian dia mengatakan tempatnya sami'tu min syekhi, misalnya dia mengatakan orang jadi kepikiran adalah Madinah Nabawiyah. Ini adalah termasuk salah satu namanya tadlis. Juga namanya adalah tadlis. Namanya tadlis tempat. Kemudian faidah daqiqah. Ada manfaat yang sangat bagus. Lam nadhkurun nadim al-mursal al-khafi. Jadi ada poin penting yang ingin disampaikan di sini, bahwa Imam Al-Baquni tidak menyampaikannya, tidak menyebutkannya, yaitu mengenai al-mursal al-khafi. Apa yang dimaksud dengan al-mursal al-khafi? Wa huwa an yarwiya al-mursal al-khafi. Al-mursal al-khafi. Misalnya Qatadah Ibnu Di'amah bin Di'amah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Mereka memang benar satu zaman dan pernah berjumpa, tapi dia tidak pernah mendengarkan hadis dari Abdullah bin Umar. Ini juga adalah salah satu bentuk tadlis juga. Bentuk tadlis. Jadi, kenapa? Dari mana kita tahu? Yaitu karena Abdullah bin Umar itu meninggalnya tahun 73, meninggalnya. Abdullah bin Umar meninggal tufiya tahun 73, sementara Qatadah itu lahir maulud itu tahun 60. Tahun 60 Hijriyah tentunya. Dari sini kita tahu bahwa al-muta'ammil yajid anna Qatadah asara Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi ketika diteliti,
dibaca dengan seksama bahwa Abdullah bin Umar dan Qatadah ini memang hidup sejaman dia. Ada pertemuan jarak antara kematian Abdullah bin Umar itu sama kelahiran Qatadah itu ada 13 tahun. Nah, jadi ada kemungkinan mereka bertemu. Walakinnahu lam yasma' minhu syai'an. Akan tetapi dia tidak pernah mendengar satu hadis pun dari Abdullah bin Umar. Waqtalafa ahlul hadisi fi suratil mursal khafi hal yadkhulu fit tadlis am la. Dan ini adalah salah satu mursal khafi ini adalah, jadi meskipun satu zaman tapi tidak pernah mendengar, nah ini namanya mursal khafi. Apakah, dan para ulama hadis itu, apakah mursal khafi ini bagian dari tadlis atau tidak? Ada ikhtilaf. Jadi ada ikhtilaf di sini dalam menentukan bagian dari tadlis itu, apakah al-mursal khafi ini termasuk atau tidak. Wal aula adam ilhaqihi bitadlis. Ya, jadi ada satu pendapat mengatakan ya sebaiknya tidak dikategorikan dari tadlis. Wal farqu bainat tadlis wa bainal mursal khafi. Adapun perbedaan antara tadlis dan mursal khafi adalah anna tadlis huwa riwayatul rawi an syekhihi ma lam yasma' minhu. Bahwa tadlis itu adalah riwayat dari seorang perawi dari gurunya ma lam yasma'hu minhu. Nah, yang tidak didengar olehnya. Jadi misalnya ada seorang murid meriwayatkan satu hadis dari yang tidak didengar dari gurunya, tapi dia mengaku bahwa dia mendengar dari gurunya. Itu adalah tadlis. Wa ammal mursal khafi an yarwi rawi an man asarahu wa lam yalqahu aw yasma' minhu. Jadi kalau mursal khafi ini bedanya adalah dengan tadlis. Kalau tadlis itu hubungan dia dengan gurunya. Tapi kalau mursal khafi ini hubungan dia dengan orang yang sejaman. Padahal dia bukan gurunya. Nah, jadi Abdullah bin Umar itu bukan dari guru dari Qatadah. Walaupun mereka hidup sejaman, tapi mereka tidak pernah bertemu. Qatadah tidak pernah mengambil hadis dari Abdullah bin Umar. Akhirnya tidak ada hubungan antara guru dan murid. Ini namanya mursal khafi. Kalau tadlis itu ada hubungan guru dan murid. Nah, dia menyebutkan gurunya atau menyembunyikan gurunya, itu namanya masalah tadlis. Tapi kalau mursal khafi tidak ada hubungan guru dan murid. Min asbabi tadlis, adapun sebab-sebab dari tadlis adalah yang pertama, di sini disebutkan al-qurbu minasy-syekh wal-'uluwu fis sanad. Jadi ketika misalnya ada seorang perawi, misalnya anggaplah ini adalah misalnya di bawahnya fulan ini gurunya misalnya namanya adalah Ahmad, gurunya namanya adalah Sa'id, kemudian gurunya lagi namanya adalah Abdullah, kemudian gurunya lagi namanya adalah Umar. Ini adalah contoh saja. Misalnya orang mengenal gurunya ini adalah Sa'id, tapi dia adalah lemah. Nah, akhirnya disembunyikannya namanya. Atau dia memang sengaja, Ahmad ini langsung lompat kepada Abdullah. Agar apa? Tujuan adalah agar sanadnya semakin sedikit, dan ketika sedikit sanadnya maka namanya adalah hadis ali. Jadi semakin tinggi posisi hadisnya. Itu tujuan yang pertama, sebabnya pertama. Kemudian yang kedua, ahyanan qad yakunul ikhfa'id dha'f awil jahalah fil isnad. Yang kedua adalah agar dia tidak ketahuan dia punya guru bahwa gurunya itu adalah lemah. Untuk menyembunyikan gurunya itu adalah lemah, makanya dia melangkahi atau menyembunyikan dengan cara misal mengganti nama Sa'id adalah Abu Osman misalnya, digantinya nama Sa'id menjadi Abu Osman.
Ya, kemudian yang ketiga, ahyanan yakunu rawi khaifan ala nafsihi min aibi syekhihi aw bid'atihi. Atau dia takut gurunya ini adalah ahli bidah, diketahui orang. Akhirnya ketika misalnya gurunya adalah punya cacat, misalnya lemah hafalannya, atau gurunya adalah ahli bidah, akhirnya dia takut ketika gurunya adalah lemah hafalannya atau ahli bidah, maka dia takut diketahui orang punya guru seperti ini, sehingga orang mengatakan bahwa gurunya aja seperti itu, apalagi dia gitu. Nah, ini adalah 3 faktor, 3 penyebab yang membuat seseorang perawi itu membuat hadisnya menjadi hadis tadlis, yaitu dengan cara melangkahi gurunya. Yang pertama itu namanya adalah tadlis isnad. Kemudian yang kedua yaitu mengganti nama gurunya, Oke, Ana kira cukup jelas, insyaallah. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kajian rutin yang kami adakan setiap hari Sabtu waktu pagi hari, yang dimana diisi oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Muhammad Syafi'i MPD Hafizahullah Ta'ala. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan selamat menyaksikan tayangan-tayangan kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.